Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 11 perkembangan peserta didik Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi ingin menjabarkan materi kami yaitu perkembangan kepribadian. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu nih pengertian perkembangan kepribadian individu. Pengertian perkembangan kepribadian individu. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti pada orang yang pemalu dikenakan atribut tentang berkepribadian pemalu, kepada orang yang supel diberikan atribut berkepribadian supel, dan kepada orang yang pelin-pelan, pengecut, dan semacamnya diberikan atribut tidak berkepribadian. Setelah memahami pengertian perkembangan kepribadian individu, selanjutnya kita akan mencari tahu pengertian kepribadian. Mendefinisikan kepribadian sebenarnya bukanlah hal yang mudah, karena kepribadian merupakan sesuatu yang abstrak. Perkembangan kepribadian seseorang mengalami suatu tahapan-tahapan yang diawali dari struktur fisik yang tumbuh dan berkembang. Bersamaan dengan itu, berkembang pula tingkat kecerdasan atau kebodohan psikis individu, menentukan penyesuaian diri di lingkungan kepemilikan bakat akan mempengaruhi tendensi bertingkah laku. Kepribadian yaitu suatu organisasi yang unik atau khas pada diri setiap individu yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan, sehingga menjadi penentu atau pengaruh tingkah laku. Lalu, bagaimanakah proses perkembangan kepribadian anak? Proses perkembangan kepribadian anak. Proses dapat diartikan sebagai runtunan perubahan yang terjadi dalam perkembangan sesuatu. Adapun maksud dari proses dalam perkembangan anak adalah tahapan-tahapan perubahan yang dialami seorang anak, baik jasmani maupun rohani. Adapun beberapa proses perkembangan kepribadian anak yaitu sebagai berikut. Yaitu A. Pendidikan langsung, yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku sebagai pribadi yang sudah dan benar atau baik dan buruk orang tua, guru atau orang dewasa lainnya. Dalam hal penting adalah keteladanan itu sendiri. B. Identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku seorang yang menjadi idolanya. C. Proses coba-coba, trial and error, yaitu dengan mengembangkan tingkah laku moral semacam coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus mengembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman dan celaan akan dihentikan. D. Proses pembentukan kepribadian seorang remaja. Hal yang paling mempengaruhi adalah sekolah. Pentingnya sekolah dalam memainkan peranan di diri siswa dapat dilihat dari realitas sekolah sebagai tempat yang harus dihadiri oleh setiap orang. Sekolah memberi pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan masa perkembangan konsep diri. Anak-anak menghabiskan waktu lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Di samping itu, sekolah memberi kesempatan siswa untuk meraih sukses serta memberi kesempatan pertama kepada anak-anak untuk menilai dirinya dan kemampuan secara realistik. Apa itu psikologi perkembangan kepribadian? Psikolog perkembangan kepribadian. Perkembangan manusia dalam psikoanalitik merupakan suatu gambaran yang sangat teliti dari proses perkembangan psikososial dan psikoseksual, mulai dari lahir sampai hingga dewasa. Dalam teori Freud, setiap manusia harus melewati serangkaian tahap perkembangan dalam proses menjadi dewasa. Tahap-tahap ini sangat penting bagi pembentukan sifat-sifat kepribadian yang bersifat menetap. Menurut Freud, kepribadian orang terbentuk pada usia sekitar 5 sampai 6 tahun. Dalam A supratika, yaitu 1 tahap oral, 2 tahap anal 1 sampai 3 tahun, yang ketiga yaitu tahap halus 3 sampai 6 tahun, yang keempat tahap laten 6 sampai 12 tahun, dan 5 tahap genital 12 sampai 6 tahun. 6 tahap dewasa yaitu terbagi atas awal, usia setengah baya, dan usia senja. Apa-apa saja bagian dari struktur kepribadian? Struktur kepribadian. Struktur kepribadian terbagi atas 3 macam. Yang pertama, id. Id adalah komponen yang hadir sejak lahir. Aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku narulilah dan primitif. Id juga didorong oleh prinsip kesenangan untuk kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Ego berkembang dari id.
dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima oleh dunia nyata. Ego juga bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan id dengan cara yang realitas dan sosial yang sesuai. Yang ketiga, superego. Superego untuk mengembangkan kepribadian. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Apa sajakah aspek-aspek kepribadian? Aspek kepribadian. 1. Aspek kejasmanian, meliputi tingkah laku luar yang mudah dan nampak ketahuan dari luar. Contohnya A. Yang dikerjakan oleh lisan, seperti membaca Al-Quran, mempelajari ilmu yang bermanfaat. B. Yang dikerjakan oleh anggota tubuh lain, seperti berbakti kepada orang tua, memenuhi kebutuhan, sholat, puasa, menetapkan sesuatu berdasarkan musyawarah, dan mengikuti peraturan. 2. Ada aspek kejiwaan, meliputi aspek-aspek yang tidak ketahuan dari luar, seperti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya, ikhlas dalam beramal, sabar, dan tidak sombong. Lalu, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian? Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Yang pertama yaitu faktor pembawaan. Pembawaan merupakan segala sesuatu yang dibawa oleh seorang anak sejak lahir, baik itu bersifat kejiwaan maupun sifat keturunan. Anak-anak yang baru lahir akan mewarisi sifat-sifat orang tuanya yang akan menunjukkan potensi tertentu. Para ilmuwan mengatakan bahwa faktor keturunan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan fisik, mental, maupun sifat kepribadian anak. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi terbentuknya kepribadian seorang anak, karena lingkungan merupakan sekumpulan orang ataupun kelompok yang berinteraksi antar kelompok maupun individu. Proses sosial ini sangat mempengaruhi terbentuknya kepribadian anak karena akan membuat dia membentuk tingkah lakunya, gayanya, serta cara berpakaiannya. Apa hubungan antara pola asuh orang tua otoriter dengan perkembangan kepribadian siswa? Hubungan antara pola asuh orang tua otoriter dengan perkembangan kepribadian siswa. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dari dalam keluarga. Pola tingkah laku, pikiran, dan sugesti ayah dan ibu dapat mencetak pola yang hampir sama pada anak-anak. Oleh karena itu, tradisi, kebiasaan sehari-hari, sikap hidup, cara berpikir, dan filsafat hidup keluarga itu sangat besar sekali pengaruhnya dalam proses pembentukan tingkah laku dan sikap anggota keluarga, terutama anak-anak. Bila orang tua mendidik dengan kasar, seperti misalnya temperamen ayah yang agresif, meledak-ledak, suka marah-marah, sewenang-wenang, tidak hanya akan mentransformasikan efek temperamennya saja, akan tetapi juga menimbulkan iklim yang mendemonalisir secara psikis di tengah keluarga. Perkembangan kepribadian anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor yang berasal dari dalam, misalnya faktor yang berhubungan dengan konstitusi tubuh, struktur tubuh, dan keadaan fisik. Ada juga faktor yang disebabkan dari luar, seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan teman sebaya. Nah, berdasarkan pemikiran di atas, jelas bahwa pola asuh orang tua otoriter mempunyai hubungan dan pengaruh kuat terhadap perkembangan kepribadian siswa. Komponen apa saja yang ada pada macam-macam karakteristik kepribadian? Macam-macam kepribadian menurut Eysenck terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ekstrovert. Kepribadian ini dicirikan dengan seorang anak yang periang,
penggembira, serta mudah bersahabat. Kepribadian ini terbentuk dari keluarga yang harmonis, serta sang anak mendapatkan kasih sayang yang cukup baik di lingkungan rumahnya maupun di lingkungan sekolah. Kepribadian yang kedua yaitu kepribadian introvert, dicirikan dengan seorang anak yang pemalu serta kurang percaya diri. Kepribadian ini terbentuk karena kurang harmonisnya lingkungan keluarga, serta kurang diterimanya dia di lingkungan di rumah maupun lingkungan sekolahnya. Kepribadian yang ketiga yaitu kepribadian neurosis. Kepribadian ini dicirikan dengan seorang anak yang pencemas serta tegang. Kepribadian ini terbentuk karena kurang harmonisnya keluarganya serta kekerasan sejak dini. Sekian dari paparan materi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.